Kalau dulu ya seperti semuanya termasuk saya, bukannya sengaja kita mengotori Sungai Cikapundung, tetapi dulu itu cara efektif yang paling cepat, yang paling gampang membersihkan kandang sapi itu dengan mengalirkan ke Sungai Cikapundung. Itu paling gampang, paling murah. 2010, ketika warga kampung Batu Loceng tak berdaya lagi mengatasi limbah kotoran sapi, Cece Royadi mencari cara untuk mengolahnya dengan membentuk kelompok tani. Kita hidup di alam, maka sewajarnya kita kalau bahasa Sunama mulang tarima lah gitu. Nama aku Hana Heti Manuela, aku dipanggil Hana. Sekarang usia aku 23 tahun dan aktivitas aku ngampus di BINUS Internasional jurusan komunikasi. Sebenarnya kesuksesan itu sebuah tolak ukur ya, dalam pekerjaan, dalam studi. Tapi aku punya target itu bukan hanya sukses sih, bukan hanya sukses secara materi, tapi aku tuh pengen aku bisa jadi seorang Hana yang sukses secara sosial, maksudnya bisa memberi dampak, jadi inspirasi untuk banyak orang. Dan tolak ukur kesuksesan aku, ya aku bisa menjadi inspirasi untuk orang-orang. Sebenarnya kesuksesan itu sebuah tolak ukur ya, dalam pekerjaan, dalam studi. Tapi aku punya target itu bukan hanya sukses sih, bukan hanya sukses secara materi, tapi aku tuh pengen aku bisa jadi seorang Hana yang sukses secara sosial, maksudnya bisa memberi dampak, jadi inspirasi untuk banyak orang. Selain kesuksesan, personal happiness ya. Kita nggak usah ngomong happiness tentang money, tentang family, tapi personal happiness menurut aku kadang seseorang itu belum tentu dia menemukan kebahagiaan dia. That's why my personal happiness ya bukan aku cari, tapi aku alami, aku experience. Tolak ukur aku ya, kalau untuk happiness, positif aku bertambah, kejelekan aku berkurang. Dan aku pikir aku akan lebih bahagia. Jadi hari ini kita akan melakukan proses panen pupuk, Pak. Iya, pupuk kascing disebutnya. Jenisnya? Kalau pupuk kascing kan pupuk yang di kotoran sapi yang difermentasi sama cacing. Jadi tai sapi dimakan cacing. Ini hasilnya tai cacingnya ini. Tai cacingnya. Kotor, bau, dan jorok, inilah kata-kata yang sering terlontar pada umumnya ketika mendengar tentang limbah kotoran sapi. Sebelum tahun 2010, limbah kotoran sapi tidak memberi makna positif bagi warga kampung Batu Loceng, Desa Sunten Jaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Namun di tangan kelompok tani yang digawangi oleh Cece Royadi, limbah kotoran sapi tidak lagi menjadi bagian dari masalah, melainkan bagian dari solusi. Bahkan mampu memberikan tambahan nafkah bagi para petani. Sekarang ada himbauan dari pemerintah, saya pun mendukung program pemerintah
untuk mengurangi pencemaran Sungai Cikapunung, terutama dari limbah kotoran sapi. Terus saya minta bantuannya supaya gimana caranya warga tidak membuang kotorannya ke sungai. Ya kita bikin kelompok kotoran sapi, dibikin apa aja supaya bisa manfaat, bisa jadi nilai uang gitu. Ini udah kan ya Pak? Udah kering kan? Udah kering, nggak ada cacingnya. Awalnya pasti jijik, geli, terus gak kebayang betapa kotornya kotoran sapi. Tapi pas seharian jadi udah kebiasaan sih. Udah nggak terlalu geli, nggak terlalu mual pas cium bau kotoran sapi. Kalau sesudah ini tinggal diayak aja. Oh, jadi proses selanjutnya itu kita Iya. akan mengayak. Ya, mengayak supaya halus. Gitu aja. Setelah diayak dimasukkan ke dalam plastik kemasan. Ada yang ya kalau buat jauh, buat ke Bandung, ke toko bunga itu pakai kemasan plastik. Pakai kemasan. Ya, kalau ke petani-petani lokal di sini cukup pakai karung aja. Oh, cukup pakai karung. Nah, Iya. untuk harganya tuh berapaan, Pak? Kalau per karung itu harganya 20.000. 20.000 ya, untuk petani pupuk lokal? Ini. Iya. Kalau misalnya kita kirim ke Bandung, Kirim ke Bandung itu per 3 kilo itu 3.000. 3 jadi satu. Satu piece itu, satu bungkus itu 3 kilo. Ternyata itu apa ya, sebuah produk yang luar biasa sih. Dan aku merasa apa ya, bangga lah. Ternyata masyarakat di sini punya pola pikir dan cara pandang yang berbeda melihat kotoran sapi, dan mereka melihat peluang di sini bisa dijadikan peluang usaha tambahan gitu. Berapa lama sekali sih Pak panennya, Pak? Panen satu baris ini? Kalau ini di satu baris ini seminggu sekali. Oh, seminggu sekali ya? Kan kalau udah begini nanti udah semakin menipis, cacingnya semakin banyak. Nanti kalau ininya udah bukan berbentuk gini dan cacingnya udah besar, langsung dipanen cacingnya dulu. Cacingnya juga bisa dipanen, pupuknya juga bisa Iya. dipanen. Jadi seminggu sekali ya? Iya, untuk panen pupuknya. Nah, ini kita mau angkat dulu, Pak. Iya. Nah, satu karung ini untuk petani lokal. Iya. Harga 20.000. Iya. Ini yang tadi kita ambil. Terus langsung diayak, Pak. Isi Iya, sampai full ya? Enggak, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Terus Heeh. udah diayak. Heeh. Terus ayaknya depan belakang. Kok dikit? Aku pengen sih memulai satu inovasi, mulai dari sampah rumah tangga. Kalau Pak Cece kan mengolah kotoran sapi di peternakannya beliau. Aku pengen kayak coba aja mulai memilah sampah rumah tangga yang dari kertas, kardus, aku pilah dengan sampah rumah tangga yang basah. Menurut aku itu juga step yang udah bagus sih untuk belajar bagaimana mengurangi pencemaran lingkungan dengan kita mendaur ulang kertas-kertas, atau misalnya kita kumpulin botol-botol dan kita setor ke bank sampah. Aku beli ini cabenya, jadi tinggal dibantu dioseng aja. Pak Cece dan keluarganya sangat ramah dan mereka sangat menerima aku di sini. Mereka juga ngajarin aku satu hal sih yang aku paling suka, yaitu kesederhanaan. Walaupun mereka tinggal dalam kesederhanaan, tapi mereka terlihat seperti keluarga yang bahagia. Kasih sayang dari orang tua ke anak-anaknya itu benar-benar kelihatan gitu loh. Terus aku ada lihat ada kambing ya 2. Kambing bukan sih? Bukan anak sapi. Oh itu ada. Aku merasa ini udah kayak rumahku sendiri. Karena ibunya ramah, ibunya juga suka bercanda, dan aku merasa aku nyaman di sini.
Gimana Pak? Naik ke atas ya? Iya, ke atas. Awalnya sih aku kirain mudah ya. Awalnya kayak ya udah coba naik tebing. Tapi pas makin lama makin naik, kok makin capek. Karena kan kita tinggal di kota, kita tinggal di perkotaan yang dataran tanahnya tuh flat. Dan tiba-tiba aku harus hidup di dataran tinggi dan tiap hari bolak-balik ke bukit untuk ngambil rumput. Dan menurut aku ini pekerjaan yang sangat melelahkan. Bagi aku ini pengalaman yang melelahkan tapi memuaskan. Karena aku percaya aku pasti bisa melakukan itu. Sehari ngambil berapa kali, Pak? Kadang 6, kadang 7. Hah? Bolak-balik itu, Pak? Ya. Naik turun? Ini kan satu pikulan ini buat 1 ekor sapi. Serius, Pak? Ya. Terus ini jenis rumput apa, Pak? Kok tinggi-tinggi? Ini rumput gajah. Kalau bahasa di sini mah bahasa Sunda tiwun. Oh, dia tumbuh lagi berapa lama, Pak? 2 bulan juga udah panen lagi. Pak, tungguin, Pak. Bentar, Pak. Jalannya licin. Waduh, why? Aku dirampok. Bersyukur pasti. Dan aku melihat sisi lain dari kehidupan. Ada pengorbanan, ya kan. Dan aku benar-benar belajar di sini, belajar bersyukur dengan apa yang aku punya. Dan aku juga belajar untuk berkorban juga di sini. Aku melihat pengorbanan Pak Cece untuk keluarganya. Karena di Jakarta semuanya serba gampang, tapi di sini dilatih untuk bersabar, bekerja dengan ikhlas, gak perlu mengeluh. Itu sih yang aku dapat. Sudah? Beres. Jadi hari ini kita buat batapi, Pak. Ya, rencana hari ini kita bikin batapi. Batapi itu apa ya, Pak ya? Batapi itu bata dari kotoran sapi. Oh iya, dari Iya. kotoran sapi. Iya, dibikin bata itu. Untuk bangunan rumah. Ya, bisa sama untuk bahan bangunan rumah juga. Sebelumnya aku cuma tahu pengolahan limbah itu seperti plastik, ya kan, terus botol-botol. Tapi ternyata pengolahan limbah itu bisa dari kotoran sapi, bahkan bisa dijadikan batapi. Dan menurut aku ini sebuah produk inovasi yang aku baru temuin dan aku baru pertama kali gitu loh dengar. Saya nggak apa-apa, Pak, naik, Pak. Gak apa-apa. Pak, pegangin, Pak. Oke, siap. Ini aman ya, Pak ya? Aman. Pegangan dulu, Pak. Saya takut nungging ke belakang. Enggak, Nggak aman nih. aman. Ini goyang-goyang. Aku takut nyungsep. Pas naik gerobaknya, aku sempat takut sih. Sempat takut jatuh. Tapi ternyata aman dan aku ngelihat bapaknya malah sukacita gitu. Walaupun kita bekerja capek ya. Kok kayak tanah liat ya? Ini gimana nih? Nggak apa-apa, ada air-airnya. Gak apa-apa. Itu aja tuh biar cepet nih tuh. Aduh. Terlalu penuh kan itu. Oke. Nah, itu. Wah, fresh from the oven.
Tuh, 2. Ya, berat banget. Berat sih. Tuh, 2. Sampai nggak? Terus. Berat sih. Tuh, 2. Gila, gua nge-gym. Bisa? Wah, ini sih berat sih. Pak, ini berapa kilo, Pak? 10 kilo ada? Ada 10 kilo. Aku udah keringetan. Ah. Juara gua. Hah, aku sempat ngeluh sih kayak aduh bau nih. Aku sempat ngomong dalam hati aku, aduh ini bau, aduh kayaknya aku nggak sanggup. Tapi ternyata aku bisa gitu. Walaupun aku capek, kita habis angkat, tapi aku ada rasa puas. Karung nggak? Aduh, muncrat ya. Jadi bahan campuran batapi itu selain kotoran sapi ada pasir, Iya, pasir. ada apa lagi Pak? Ada kapur ya? Ada kapur. Kapur itu tujuannya untuk apa Pak? Kapur itu supaya satu tidak bau, kedua gas cepat hilang gasnya. Kalau pasir itu buat rongga ngeluarin gasnya. Oh, Ini kalau segini cukup segini. Oh, satu genggaman. Cukup. Nah, diinjak-injak ini untuk rata ya, Ya, adonannya. supaya merata ya. Ini udah rata belum Pak? Belum. Masih Adonannya. ada Oh, masih ada putih-putih. sedikit lagi. Sampai tadi proses pembuatannya sampai kita injek-injek dan ternyata prosesnya tuh nggak gampang. Dan itu tuh memakan tenaga kan. Dan ternyata aku bisa dan aku ngelihat Bapak itu bekerja dengan ikhlas. Sejak kapan Bapak mulai bikin batapi ini, Pak? Awal berdiri di sini 2011. 2011 awal berdiri. Kita pertama bikin pupuk dulu. 2011, 2012 kita bikin bata. Ya sampai sekarang, tapi bikin bata nggak begitu tiap hari sih. Paling pas ada kebutuhan kita bikin. Pas warga ada yang bikin rumah seperti roti lahu gitu kita bikin. Jadi gitu aja. Memang harus ditekan-tekan seperti itu Iya. ya, Pak ya? Biar padat. Biar padat. Menurut data Pemkab Kabupaten Bandung Barat, setiap ekor sapi dapat menghasilkan kotoran 10 hingga 15 kg per hari. Bisa dibayangkan masalah pencemaran lingkungan yang ditimbulkan jika limbah kotoran sapi tidak diolah. Ya harapan saya untuk warga sini cobalah berinisiatif gimana cara mengolah kotoran sapi. Kita ngolah kotoran sapinya buat ke kebun itu juga bisa. Itu lebih manfaat sih timbang dialirkan ke sungai. Saya sempat dengar dahulu bikin rumah dari kotoran sapi. Cuman ditempel-tempel aja, tapi kekuatannya itu sama dengan pakai semen. Saya inisiatif bikin bata. Nah, kalau untuk kualitasnya, Pak, batapi, batako, sama bata liat lebih kuat yang mana? Kalau gimana bangunannya, kalau rumahnya pakai batako ini, tapi dindingnya di semen lagi, dilapis lagi, sama sih kuatnya. Sama kuatnya, Pak ya? Ya, kalau terbuka. Emang ini jelek sih, ada lumut gitu. Ada lumut ya. Kalau kena hujan, kena sinar matahari, ada lumutnya. Tapi kalau ditutup lagi dengan adukan atau semen dan pasir, enggak. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum bisa terima batapi karena masih
memegang kepercayaan bahwa kotoran itu merupakan hal yang najis. Tapi kalau lihat dari sisi ekonomi memang kan harganya lebih murah dan kualitasnya juga sama dengan bata, batako. Dan aku sih melihatnya ya sangat disayangkan kan kalau misal kita tidak memanfaatkan batapi ini. Tapi aku percaya ke depannya dengan beriringnya waktu dan zaman pasti masyarakat luas akan lebih terbuka dengan batapi. Jadi ini contoh bangunan yang sudah menggunakan batapi. Iya. Ini gudang, dibikin gudang menggunakan batako kotoran sapi ini ya hitung-hitung contoh lah, percontohan. Kita bikin seperti ini dan ini yang dilapisi semen, ini yang terbuka. Ini bangunan sudah berapa lama, Pak? Kita bikin 2011. Sudah 5 tahun ya dan masih kuat sampai sekarang. Ya. Ada nggak sih Pak masyarakat di desa ini yang menggunakan batapi sebagai bahan bangunan rumahnya? Ada beberapa rumah, beberapa orang, cuman dilapisi semen seperti ini. Jadi nggak kelihatan batapinya, sama aja dengan bata seperti biasa. bata biasa ya. Kan ditutup seperti ini. Aku bangga sekali sih dengan Pak Cece dan kelompoknya karena bukan hanya mereka bisa memanfaatkan limbah, tapi mereka juga peduli akan lingkungan. Banyak masyarakat di luar sana yang merasakan dampak dari limbahnya. Bayangin kalau misalnya terjadi pencemaran sungai karena limbah kotoran sapi. Jadi aku sangat bersyukur bertemu dengan Pak Cece yang sangat menginspirasi aku, bukan hanya peduli dengan diri sendiri, tapi peduli sama masyarakat luas. Sebelumnya aku melihat limbah itu, aku mandangnya sebelah mata. Aku melihat limbah ya sudah, mereka sampah gitu. Tapi pada saat aku ikut kegiatan Pak Cece, ternyata limbah kotoran sapi ini nih membuahkan sebuah hasil yang benar-benar memberikan banyak dampak. Bukan hanya ke keluarga, bukan hanya dampak ke desa, bahkan dampak secara lingkungan. Dan itu tuh dampaknya bukan hanya untuk sekarang, tapi untuk masa depan. Dan aku melihat cara pandang yang berbeda melihat kotoran. Rasa syukur yang aku alami itu pada saat pengorbanan dan perjuangan Pak Cece mengolah pupuk sih. Walaupun mereka belum bisa menerima batapi secara nilai-nilai budaya, nilai sosial karena mereka masih menganggap itu sebagai hal yang najis. Tapi aku percaya dengan beriringnya waktu dan zaman, kebutuhan akan bahan bangunan yang ramah lingkungan pasti meningkat dan mereka pasti ada saatnya mereka mengerti dengan pola pikir yang dimiliki Pak Cece. Kalau kita peduli dengan lingkungan, kalau masyarakat luas punya pemikiran yang sama, mereka bisa memanfaatkan kotoran sapi ini sebagai bahan bangunan. Acara ini didukung oleh Dharma Kitchen dan Seragam Serasi Perkasa.